ada teman saya, John Calvin, dan Muhammad Danar Trikusuma. Yang pertama untuk pendahuluan, latar belakang. Jadi latar belakang kami membuat aplikasi ini yaitu dikarenakan banyaknya plagiarism check di luar sana yang berbayar atau juga yang gratis tapi tidak akurat dan kurang jelas gitu. Jadi kami membuat aplikasi ini untuk mempermudah mahasiswa-mahasiswa yang memiliki keterbatasan untuk plagiarism check yang berbayar. Kami menyediakan layanan plagiarism check yang gratis dan akurat. Untuk ruang lingkupnya sendiri, proyek kami ini mencakup pengembangan aplikasi berbasis web atau aplikasi yang memiliki fitur-fitur utama, yaitu mahasiswa bisa menginput teks atau file dokumen tugas akhir untuk dicek plagiarism check atau melakukan paraphrase. Terus juga bisa melakukan pengecekan plagiarisme dengan bantuan Copilix API. Terus juga bisa melihat saran dan hasil paraphrase yang menggunakan Quillbot API. Terus juga menampilkan aplikasi hasil analisis secara jelas dan terstruktur. Menyimpan riwayat pengecekan untuk kebutuhan dokumentasi, mengunduh laporan hasil pengecekan dalam format tertentu. Aktor dalam sistem ini terdiri dari user atau mahasiswa itu sendiri yang bisa melakukan pengecekan, melihat riwayat, dan mengunduh laporan. Terus juga ada sistem yang berfungsi sebagai penganalisis dan menyimpan hasil pengecekan. Dan juga ada API eksternal yang nantinya akan digunakan untuk pengecekan plagiarism dan paraphrase. Batasan dari aplikasi ini adalah penggunanya hanya difokuskan untuk teks bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, serta pengguna utama aplikasi adalah mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir. Untuk tujuan proyek ini sendiri, yaitu ada membantu mahasiswa dalam menulis tugas akhir yang bebas dari plagiarism, menyediakan alat bantu yang mudah digunakan dan gratis tentunya untuk parafrase dan analisis teks. Meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya orisinalitas karya ilmiah. Memberikan kemudahan dalam penyimpanan riwayat dan pengunduhan laporan pengecekan. Menyediakan sistem yang efisien, praktis, dan mendukung proses akademik secara menyeluruh. Mahasiswa melakukan pengecekan tugas akhir secara efisien melalui beberapa tahapan berikut. Yang pertama, user login atau register ke dalam sistem. Yang kedua itu menginput teks atau unggah dokumen tugas akhir. Lalu yang ketiga itu sistem memproses teks dan mengirim data ke Copilix API untuk mengecek plagiarisme dan Quillbot API untuk saran paraphrase. Nah, yang keempat itu sistem kami juga menerima hasil dari kedua API dan menampilkan analisis kepada user. Lalu yang kelima, user dapat menyimpan riwayat pengecekan ke dalam masing-masing akun mereka. Lalu user dapat mengunduh laporan hasil analisis dalam bentuk dokumen. Nah, dengan proses ini kami bisa membantu mahasiswa memantau dan memperbaiki kualitas tulisan akademiknya sebelum dikumpulkan ke dosen-dosen pembimbing yang akan dikirim dokumennya. Nah, lalu kami juga menganalisis aplikasi kami berdasarkan pengguna. Nah, kami menganalisis pengumpulan kebutuhan dari user yang akan menjadi dasar dalam perancangan sistem kami. Hal ini dilakukan untuk mengetahui fitur-fitur apa saja yang kami akan buat dan dibutuhkan oleh para pengguna agar aplikasi kami benar bisa membantu mereka. Nah, berikut adalah hasil awal observasi yang kami dapat dari diskusi dengan calon para pengguna. Nah, yaitu kebutuhan pengguna. Nah, di sini kami juga mengasih opsi kebutuhan pengguna, jenis kebutuhan, prioritasnya. Nah, mahasiswa bisa menginput teks atau mengupload dokumen. Nah, kebutuhannya itu fungsional, tapi prioritasnya tinggi. Nah, begitu juga yang lainnya, seperti sistem kami bisa mengecek plagiarisme, lalu sistem bisa memberikan saran parafrase, lalu hasil analisis ditampilkan secara ringkas, riwayat pengecekan bisa disimpan, laporan bisa diunduh dalam format dokumen. Nah, kami dan ada pun yang non fungsional tapi prioritas tetap tinggi, yaitu tampilan aplikasi mudah dipahami dan dapat digunakan. Itu jenis kebutuhannya non fungsional. Nah, yang ke-8 itu ada sistem berjalan cepat dan responsif. Itu juga non fungsional tapi prioritasnya tinggi. Nah, fitur
atau layanan yang kami buat ini akan menjadi acuan dalam pembuatan rancangan sistem antarmuka pengguna dan fitur utama aplikasi. Nah, kami di sini juga membuat diagram use case. Oke, sorry. Nah, kami juga membuat diagram use case-nya. Tunggu sebentar. Ini diagram use case-nya itu jadi aktornya itu ada mahasiswa dan validator. Validator ini dospem, dospen, kaprodi, dan dekan. Nah, mahasiswa itu bisa mengecek plagiarisme dan login. Nah, tugas si validator ini atau dospen, dospem, kaprodi, dan dekan ini cuma bisa login dan memvalidasi TA yang sudah dikirimkan. Nah, mahasiswa itu bisa mengisi format lalu include ke mengajukan pengesahan TA revisi final gitu. Oke, kita lanjut. Lalu, nah di sini ada spesifikasi use case. Aktornya tadi yang seperti yang saya bilang itu mahasiswa. Mahasiswa ini use case-nya login, register, menginput atau mengupload dokumen, bisa mengecek plagiarisme, saran parafrase, menampilkan hasil analisis, lalu menyimpan riwayat dan mengunduh laporan. Nah, di deskripsinya ini untuk mendaftar akun, mahasiswa bisa mengakses halaman login atau register, lalu memasukkan data akun, lalu submit dan masuk ke dashboard yang sudah kami sediakan. Lalu untuk menginput teks atau mengupload dokumen, yaitu membuka menu input, pilih metode input, lalu ketik upload input teks atau pilih file. Nah, di sini kita juga bisa mengecek Prosedur plagiarisme. atau SOP. Berikut adalah prosedur operasional standar dalam penggunaan aplikasi pengecekan plagiarisme dan parafrase tugas akhir. Pertama itu ada login atau registrasi pengguna. Pengguna mahasiswa melakukan registrasi akun menggunakan email kampus setelah berhasil registrasi. Pengguna dapat melakukan login ke dalam sistem. Kedua itu ada input teks atau unggah dokumen. Pengguna dapat mengetik teks secara langsung atau mengunggah dokumen tugas akhir. Formatnya ada PDF atau Docs ke dalam sistem. Ketiga itu ada pemrosesan teks. Sistem akan mengirimkan teks kedua layanan eksternal, yaitu ada Copylex API dan Quillbot API. Untuk Copylex API itu untuk proses pengecekan plagiarisme dan Quillbot API untuk proses parafrase dan penyarankan pengubahan kalimat. Yang keempat itu ada penampilan hasil. Hasil analisa dari kedua API akan ditampilkan secara terstruktur dan mudah dipahami oleh pengguna. Kelima itu ada penyimpanan dan pengunduhan. Pengguna dapat menyimpan riwayat pengecekan ke dalam akun masing-masing serta mengunduh hasil analisis dalam bentuk dokumen. Selanjutnya itu ada bagan alir sistem. Nah, di sini ada input teks, upload dokumen, pendaftaran akun login, pengecekan tugas akhir. Mahasiswa dapat input teks atau upload dokumen yang akan diarahkan langsung nanti ke daftar atau login. Selanjutnya akan masuk lagi ke pengecekan plagiarisme dan selanjutnya ke saran parafrase dan hasil analisis dan unduh laporan. Selanjutnya akan masuk kembali ke upload dokumen yaitu riwayat dan selanjutnya bisa mengunduh laporan tersebut. Mahasiswa bisa menyimpan akun eksternalnya. Oke, selanjutnya itu ada hasil analisis. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan beberapa calon pengguna, mahasiswa tingkat akhir diperoleh beberapa temuan sebagai berikut. Pertama itu ada sebagian besar mahasiswa mengalami kesulitan dalam membedakan antara plagiarisme dan parafrase yang benar. Selanjutnya itu ada penggunaan alat bantu plagiarisme yang tersedia secara gratis dinilai belum memadai dan tidak memberikan hasil yang akurat. Yang ketiga itu ada proses parafrase manual dianggap memakan waktu dan tidak efisien.
Selanjutnya ada mahasiswa membutuhkan aplikasi yang mudah digunakan, cepat, dan mampu memberikan hasil yang langsung dapat dimanfaatkan. Selanjutnya itu ada fitur penyimpanan riwayat pengecekan serta pengunduhan laporan hasil analisis menjadi salah satu kebutuhan penting bagi mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir.